Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 46464650. Bab 4646 Landen Sen is dead. Saudara laki-laki Taisang yang dikatakan Yuan Shi Tianzun adalah nenek moyang Taisang Dao. Di era Hunyuan, leluhur sejati Hongjun memiliki 3 murid, yang masing-masing adalah leluhur Taisang Dao, Yuan Shi Tianzun dan pemimpin Tongtian. 3 murid utama dari leluhur sejati Hongjun semuanya telah menerima sebuah buku ramalan, dan leluhur Taisang juga memegangnya. Buddha kuno dari lampu terbakar lahir di peti mati kuno, dan peti mati itu adalah peti mati dari leluhur sejati tanpa yang pertama. Buku ramalan oleh Taisang Daosu. Dan Jin Chanzi adalah reinkarnasi dari Buddha kuno yang membakar lentera karena hubungan ini, Jin Chanzi mewarisi kitab ramalan yang diturunkan dari leluhur Tao Taisang dan mengetahui isinya. Selain memiliki pemahaman yang mendalam tentang kesengsaraan besar alam abadi dan yang terpilih, Jin Chanzi telah memahami tujuan dan rencana Yuan Shi Tianzun, dan secara alami siap untuk ini. Nyatanya, Buddha Tathagata mendapat sekilas kebenaran tentang Buddha di dunia Mongolia, dan setelah pencerahan menyeluruh, ia dengan sukarela berubah menjadi peninggalan, dengan rela digunakan oleh jangkrik emas. Sebelumnya, ketika Landen Sen berada di Gua Peti Mati Gunung Daksue, ketika Jin Chanzi bergabung dengan relik peninggalan Buddha, Jin Chanzi benar-benar mewarisi aspirasi yang ditinggalkan Buddha Tathagata dalam relik tersebut. Oleh karena itu, setelah Jin Chanzi muncul saat ini, dia dapat meminjam aspirasi kuat yang ditinggalkan oleh Tathagata untuk melawan semangat asli Yuan Shi Tianzun. Xuan Xiao tertawa dan berkata, saya tahu bahwa kakak senior Taisang pasti akan melawan Anda pada saat yang tepat. Ini benar-benar buku nubuat untuk sukses, dan buku nubuat untuk kegagalan. Tuan Tua Yuan Shi, biarkan Anda menghitung peluang Anda. Saya tidak bisa lepas dari belenggu buku ramalan. Yuan Shi Tianzun menghela nafas dan bertanya, Jin Chanzi, Pandao punya alasan untuk melakukan ini untuk memulai kembali dunia peri. Apakah kamu benar-benar mencoba menghentikanku? Jin Chanzi berkata terus terang, biksu kecil itu tidak mencoba untuk mencegah keselamatan, tetapi hanya untuk membasmi mereka yang dengan sewenang-wenang menggunakan kitab nubuat untuk mencoba mencapai nafsu tertentu. Ini juga keinginan leluhur Taisang Dao saat itu. Pandao mengerti. Ekspresi Yuan Shi Tianzun agak menyesal, dan dia berkata dengan emosi, tampaknya menjelaskan rahasia adalah cara yang putus asa. Jin Chanzi, meskipun Anda dapat menggunakan peninggalan Buddha Lingshan, tetapi Anda ingin menggunakannya untuk melawan cara yang buruk, tetapi tidak mungkin. Sesederhana itu. Jin Chanzi tersenyum ringan dan berkata, bagaimana kamu bisa tahu hasilnya jika kamu tidak mencobanya? Samanera kecilku mungkin tidak bisa memberantasmu, tapi itu juga bisa menghentikan rencanamu. Begitu suara itu turun, bayangan Jin Chanzi tenggelam lagi dalam tubuh dan jiwa Landen Sen. Ledakan. Relik di tubuh Landen Sen Sun tiba-tiba meledak seperti bintang, melepaskan cahaya Buddha keemasan yang tak ada habisnya, menyapu dan menyebar ke segala arah dengan kekuatan penghancur. Bum bum bum. Energi cahaya Buddha ini mengandung kekuatan aspirasi tertinggi, dan bahkan memiliki kekuatan untuk membalikkan ruang. Ketika banyak cahaya Buddha membanjiri ruang yang kacau, seluruh ruang yang kacau itu terdistorsi dan bergolak. Semuanya, cepat mundur. Kaisar Donghua memiliki wawasan tentang krisis sebelumnya, menyerah mengejar bendera Pangu, menggulung badai emas untuk menjebak para biksu di antara mereka, dan dengan cepat mundur. Dia merasa bahwa fluktuasi energi yang diletuskan oleh relik di tubuh Landen Sen terlalu kuat. Setelah meledak, kekuatan aspirasi cahaya Buddha yang dilepaskan cukup untuk menghancurkan sepenuhnya ruang yang kacau ini. Burung gagak emas, burung dewa, diubah menjadi oleh Kaisar Donghua, menahan para biksu dan melarikan diri sejauh mungkin. Hentikan Jin Chanzi. Jika kamu meledakkan relik itu, yang terpilih juga akan mati. Menyadari aspirasi tertinggi relik Buddha dalam tubuh Landen Sen Sun, Yuan Shi Tianzun memiliki firasat bahwa Jin Chanzi ingin meledakkan relik tersebut, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan di masa lalu, dan segera berteriak dengan keras. Bahkan jika Yuan Shi Tianzun telah menghitung rahasia surga, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Jin Chanzi akan melakukan tindakan yang sangat berbahaya untuk meledakkan relik untuk menghancurkan roh aslinya. Energi yang disebabkan oleh peledakan diri relik Buddha sangatlah besar, dan tubuh serta jiwa Landen Sen tidak akan pernah bisa membawa energi sebesar itu, dan mereka pasti akan dihancurkan. Namun Jin Chanzi tidak menghiraukan teriakan Yuan Shi Tianzun, dan akhirnya memilih untuk membuat Sarizi meledakkan dirinya. Ketika aspirasi cahaya Buddha yang dilepaskan oleh relik di dalam tubuh Landen Sen mencapai batasnya, akhirnya meledak dan roboh. Bum bum bum. Suara keras itu seperti ledakan Bima Sakti, langit dan bumi runtuh. Kekuatan destruktif yang dibawa oleh Chaotic Space terlalu kuat, dan akhirnya runtuh dan meledak. Ruang yang kacau ini benar-benar runtuh dan runtuh seperti yang diharapkan Kaisar Donghua. Untungnya, Golden Crow burung ilahi cukup jauh dari Landen Sen, dan mengandalkan upaya terbaiknya untuk membuka lautan api emas, dia hampir tidak bisa menahan kekuatan ruang yang terdistorsi dan kacau dan dampak cahaya Buddha. Bum bum bum. Bab 4647 You Got It.
Ini benar-benar berbeda dari yang dia duga. Xuan Xiao berpikir bahwa Jin Chanzi tidak akan sebodoh itu membawa Landen Shen ke pemakaman bersama, dan pasti akan ada tindakan untuk melindungi Landen Shen. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Jin Chanzi benar-benar tidak peduli dengan kehidupan Landen Shen, dan ketika meledakkan relik tersebut, dia menghancurkan jiwa dan tubuh Landen Shen. Ini terlalu curang, bukan? Kepala Xuan Xiao berbalik sebentar, tidak percaya itu benar. Kaisar Donghua dan leluhur Styx saling memandang dengan ekspresi serius. Perkembangan masalah juga melebihi harapan mereka. Bersama dengan Landen Shen, ada juga Yuan Shen milik Yuan Shi Tianzun. Tidak jauh dari batu bumi dan harta abadi yang ditinggalkan oleh Landen Shen selama hidupnya, beberapa keping aura yang bersinar dijatuhkan, yang tampaknya merupakan peninggalan Yuan Shi Tianzun. Salah satunya sangat mencolok, panah emas. Panah itu persis sama dengan roh panah emas, seolah-olah mengembunkan kekuatan matahari, bulan dan bintang, memancarkan fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tubuh panah emas yang dipegang oleh Yuan Shi Tianzun. Di sebelah Golden Arrow, ada juga 3 giok putih dan buku bambu berserakan, memancarkan cahaya putih hangat seperti giok, yang sedikit ajaib. Selain hal-hal ini, bendera merah dan lempengan ketidaklengkapan tersisa di kejauhan. Bendera merah mudah dikenali, dan itu adalah bendera Pangu yang berharga dari Yuan Shi Tianzun. Adapun lempengan batu bundar yang memancarkan cahaya hitam dan putih aneh, itu adalah setengah dari astrolab yang tersegel. Segalanya tampak sudah tenang. Landen Shen dan Yuan Shi Tianzun meninggal pada saat bersamaan, keduanya hancur. Bagi para biksu, kematian Landen Shen merupakan pukulan besar, dan semua orang tampaknya telah kehilangan jiwa mereka untuk sementara waktu, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ouyang Changfeng menangis dalam kesedihan dan kemarahan, dan Fei Ye serta Saintes Chang Yue juga menangis. Bahkan yang terpilih pun binasa. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkan dunia? Tepat ketika para beku sangat sedih, pemandangan yang menakutkan dan menakutkan muncul. Saya melihat cahaya putih yang menyilaukan di 3 buku bambu giok putih yang jatuh ke tanah. Hati-hati. Kaisar Donghua berteriak keras, dan para biksu segera menjadi waspada. Petak besar cahaya ilahi putih meluap dari buku bambu giok putih, berkumpul bersama, dan berubah menjadi hantu Yuan Shi Tianzun. Sial, benda tua ini belum mati. Setelah melihat ini, ekspresi Xuan Xiao tiba-tiba menjadi sangat mengerikan, dan segera mencubit taktik dengan kedua tangan, menggulung energi petir seperti air terjun tsunami, dan segera menyerang hantu Yuan Shi Tianzun. Roh matahari, di tubuhku, Dewa 8 kehancuran, Dewa Api, dan Dewa Api menerima perintah. Kaisar Donghua tampak sangat bermartabat, dan segera menggunakan keterampilan magisnya untuk menggulung api suci matahari seperti gelombang besar, dan dengan kekuatan penghancur yang kejam, dia menekan ke arah hantu Yuan Shi Tianzun. Yin dan Yang surgawi, bintang-bintang muncul dari utara, para dewa dan iblis jahat, menghancurkan bentuknya. Nenek moyang sungai Styx juga sepenuhnya menggunakan kekuatan biji teratai hitam di tubuhnya, melepaskan seni sihir, dan meledakkan tubuh roh hantu yang baru saja dibentuk oleh Yuan Shi Tianzun. Biksu lain juga mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatan magis mereka, semua mengertakkan gigi dan bersumpah untuk membalas dendam Landen Shen. Untuk sementara waktu, banyak serangan kekuatan magis menekan Yuan Shi Tianzun seperti tsunami dan tanah longsor. Tubuh spiritual bayangan Yuan Shi Tianzun sangat lemah, Jin Chanzi meledakkan relik barusan telah menghancurkan tubuh asli ketuhanan aslinya 7 atau 88, pada saat terakhir, dia masih mengandalkan persembunyian di buku surgawi 3 volume, sebelum memetik itu. Hidup kembali. Karena luka parah, Yuan Shi Tianzun bahkan tidak bisa menjaga jiwanya tetap utuh, sisa kekuatan Yuan Shen kurang dari 1/10 dari yang sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa mengaktifkan spanduk Pangu secara normal. Seni dewa yang dilakukan oleh Kaisar Donghua dan nenek moyang Styria telah mengancam nyawa Yuan Shi Tianzun. Dalam keputusasaan, Yuan Shi Tianzun hanya bisa terus mengkonsumsi kekuatan roh asli, memadatkan beberapa untaian hukum hitam dan putih, mengubahnya menjadi badai hitam besar, menahan serangan para biksu. Bum bum bum. Badai ruang waktu yang dilepaskan di depan bayangan virtual Yuan Shi Tianzun untuk sementara menahan serangan para biksu, tetapi karena jiwa dan tubuh yang lemah, kemampuan serangan badai ruang waktu sangat berkurang dan tidak dapat bertahan lama. Saat dia menghadapi badai ruang dan waktu, dia sekali lagi menghabiskan kekuatan jiwa, mengembunkan sehelai sutra hukum hitam, dengan lembut berteriak, transformasi. Dengan suara, bang, yang teredam, benang hukum itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran ruang angkasa yang gelap gulita. Pusaran hitam tiba-tiba menyedot Yuan Shi Tianzun. Sebuah cahaya hitam melintas, Yuan Shi Tianzun menghilang di tempatnya, dan semua orang membuat lubang. Awas, ini teknik transfer luar angkasa. Bab 4648 The Arrow of Killing Gods. Pada awalnya, Landen Shen mengambil biji teratai hitam yang mewakili sumber kematian di dasar jurang laut penguburan iblis dan memberikannya kepada leluhur kultus Stygian. Faktanya, biji teratai hitam yang dicampur sendiri oleh leluhur Stygian bukanlah biji teratai hitam yang mengubur laut iblis, tetapi biji teratai hitam di jantung Fei Ye.
Dan benih teratai hitam yang Landen Sen dapatkan dari penguburan Laut Iblis dipindahkan ke hati Fei Ye oleh leluhur sungai Styx. Sederhananya, biji teratai hitam di hati Fei Ye diam-diam disetel oleh nenek moyang sungai Styx, dan diganti dengan biji teratai hitam dengan kemampuan reinkarnasi berurutan di Laut Pemakaman Setan. Alasan mengapa Guru Stygian memilih untuk melakukan ini adalah karena dia menebak bahwa Yuan Shi Tianzun kemungkinan besar akan mengalahkan ide putrinya tentang biji teratai hitam dalam perang, jadi dia menyesuaikan paketnya terlebih dahulu dan menyembunyikan nafas kematian dari biji teratai hitam. Adapun jiwa Fei Ye, itu sudah lama dipindahkan dari hatinya oleh leluhur sungai Styx, dan itu terlindungi dengan baik. Yuan Shi Tianzun menghitung pada saat-saat terakhir, menelannya ke dalam hati Fei Ye, dan apa yang tersembunyi di hati Fei Ye adalah biji teratai hitam yang terkubur di Laut Iblis. Benih teratai hitam dengan kekuatan, reinkarnasi berurutan, ini dapat melepaskan kehidupan reinkarnasi yang tak terbatas, membuat segala sesuatu musnah dan mati. Bum bum bum. Reinkarnasi tak berujung energi kematian membasuh tubuh jiwa Yuan Shi Tianzun, dan melihat sejumlah besar kematian hitam ki digulung dalam hantu Yuan Shi Tianzun, menghancurkan tubuh jiwanya Yuan Shen yang sudah lemah, dan nafas dengan cepat membusuk. Meskipun tubuh jiwa yang terkikis oleh aura kematian reinkarnasi tidak akan dihancurkan sekaligus, kekuatan tubuh jiwa akan sangat melemah, dan bahkan akan melemah hingga kurang dari 1/1000 dari kekuatan aslinya. Jiwa ilahi Kaisar Donghua telah menderita kehancuran seperti itu sebelum menjadi sangat lemah. Tentu saja, mengambil contoh Yuan Shi Tianzun di mana Yuan Shen telah rusak parah, Yuan Shen yang tidak lengkap bisa runtuh dan binasa di bawah erosi reinkarnasi kematian. Berhenti. Sekarang hanya Pindao yang bisa menyelamatkan Landen Sen. Jika Pindao jatuh ke dalam tubuh ini, Landen Sen akan hancur total, dan dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Maka dunia abadi yang sebenarnya akan hancur total. Yuan Shi Tianzun berteriak keras, mencoba membujuk Styx untuk berhenti. Siapa tahu, saat suara Yuan Shi Tianzun baru saja jatuh. Tidak dibutuhkan. Di istana reinkarnasi, tiba-tiba terdengar suara keras. Kakak Sen. Mata Ouyang Changfeng, yang putus asa, berseri-seri. Saudara Sen, apakah kamu masih hidup? Saintes Chang Yue bertanya dengan semangat. Semua mata biksu berbinar, dan mata mereka bergerak dengan cepat. Pada akhirnya, mata semua biksu bertemu di batu merah emas keras kepala tidak jauh dari sana, yang merupakan batu tanah yang ditinggalkan oleh Landen Sen setelah kematiannya. Pada saat berikutnya, saya melihat bumi dan batu perlahan melayang di udara, mekar dengan sinar merah keemasan yang cemerlang. Cahaya merah keemasan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sampai menutupi seluruh lapisan pertama istana surgawi samsara. Di bawah pancaran cahaya yang kuat, Wan Xi secara bertahap berubah menjadi pria muda berambut panjang dengan kulit yang suram, bukan Landen Sen. Saya tidak tahu apakah saya hidup atau mati. Jika saya benar-benar ingin mengatakannya, saya sudah mati sekali. Landen Sen menatap orang-orang yang panik dan menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Pada saat ini, cahaya Buddha yang menyilaukan tiba-tiba muncul di belakang Landen Sen, dan jangkrik emas muncul dalam cahaya Buddha. Jin Chanzi tampak bersalah, maaf, teman kecil Landen Sen, saya menyembunyikan sesuatu dari Anda sebelumnya. Tetapi jika Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan dapat benar-benar mengalahkan Yuan Shi Tianzun. Senior Jin Chanzi telah membuat pernyataan serius. Jika Anda bukan karena bantuan tepat waktu Anda, bagaimana bisa junior memiliki kemampuan untuk melawan Yuan Shi Tianzun ini? Landen Sen buru-buru berkata, menunjukkan rasa terima kasih. Semua orang saling memandang satu sama lain, kaget. Ternyata semua ini diatur oleh Jin Chanzi. Pada awalnya, Jin Chanzi tidak hanya menyematkan relik Buddha Tathagata ke dalam tubuh jiwa Landen Sen, tetapi juga diam-diam mengubah tubuh jiwa Landen Sen dengan kekuatan keilahiannya sendiri, menyebabkan tubuh jiwa Landen Sen terbelah dan dipindahkan ke batu bumi. Dan segel itu. Untuk tujuan ini, Jin Chanzi menghabiskan banyak uang, jadi butuh 100 hari. Bab 4649, Hou Yi Wakes Up. Melihat panah membunuh para dewa akan segera lepas, hantu Jin Chanzi di belakang Landen Sen melipat tangannya dan berubah menjadi cahaya Buddha emas yang menyilaukan, tenggelam ke dalam panah membunuh para dewa. Di antara lampu listrik dan batu api, panah pembunuh dewa dengan cahaya keemasan yang ganas muncul di permukaan dengan jejak Buddha yang padat. Energi gelisah dikendalikan secara paksa oleh kehendak jiwa sisa Jin Chanzi, dan akhirnya Landen Sen hampir tidak bisa mengendalikan ini membunuh Tuhan. Panah. Bum bum bum. Landen Sen meletakkan panah membunuh dewa di busur pemanah. Kesadarannya terkunci kuat pada jiwa Yuan Shi Tianzun di depannya. Ujung panah bergetar dan berbisik, membuat raungan seperti lonceng di pagi hari. Sangat disayangkan bahwa hanya berkah dari sisa jiwa sisa Jin Chanzi yang tampaknya tidak cukup untuk memacu panah pembunuh dewa ini. Pola bintang, buka. Landen Sen berteriak pelan, dan pola bintang di antara alisnya melepaskan cahaya bintang yang menutupi langit dan matahari. Kekuatan besar dari bintang-bintang mengalir keluar dari pola bintang, dan mengalir di busur tangan dan panah pembunuh dewa, membuat pembunuh dewa panah itu meledak dengan kilau keemasan seperti bintang yang pecah dan memadamkan matahari.
Namun, bahkan jika Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menuangkan energi dalam pola bintang ke panah pembunuh dewa, itu masih belum cukup untuk menarik panah pembunuh dewa dan membuatnya terbang. Alasan utamanya adalah bahwa energi yang dibutuhkan untuk memacu panah pembunuh dewa terlalu besar, dan basis kultivasi Landen Sen saat ini telah sangat berkurang, dan kekuatan bintang yang dapat dilepaskan sangat berkurang, jauh dari mencapai persyaratan mendesak panah pembunuh dewa. Melihat Landen Sen terus-menerus mendapatkan momentum, sepertinya masih perlu waktu untuk menembakkan panah pembunuh dewa ini. Kaisar Donghua segera berubah menjadi burung emas gagak emas, sosoknya menjulang tinggi, dia menggulung matahari yang menyapu langit api dewa, dan membanting ke arah Yuan Shi Tianzun. Nenek moyang sungai Styx juga meringkuk cahaya hitam yang menghancurkan langit dan memadamkan bumi, dan bergegas menuju Yuan Shi Tianzun. Keduanya mencoba menahan Yuan Shi Tianzun dan menciptakan peluang serangan untuk Landen Sen. Sementara Yuan Shi Tianzun mencoba yang terbaik untuk menekan energi mati di tubuhnya, dia mengkonsumsi kekuatan Yuan Shen untuk memicu badai hitam besar di sekujur tubuhnya. Badai ruang dan waktu yang kuat menahan serangan Kaisar Donghua dan leluhur dari Styx. Para biksu juga tidak menganggur, dan mereka menyerang Yuan Shi Tianzun satu demi satu. Bum bum bum. Di lantai pertama kuil reinkarnasi, sekali lagi terdengar suara bom sihir yang dahsyat. Yuan Shi Tianzun menahan serangan para beku dan sepenuhnya menekan kematian reinkarnasi yang dilepaskan oleh biji teratai hitam. Dia membuka mulutnya sedikit, dan sekelompok biji teratai hitam yang dibungkus dengan cahaya putih cemerlang terbang keluar dari mulutnya. Biji teratai hitam ini, yang terus-menerus melepaskan reinkarnasi dan energi sekarat, mengikis sumber jiwa dan dewa, akhirnya dipaksa keluar oleh Yuan Shi Tianzun. Di sisi lain, situasi Landen Sen genting. Tidak peduli bagaimana dia menuangkan kekuatan bintang yang diekstraksi oleh pola bintang ke panah pembunuh dewa di tangannya, dia tidak berhasil mengaktifkan panah pembunuh dewa. Lagi pula, panah pembunuh dewa adalah harta surgawi, bahkan Hunyuan Daluo Jinxian hampir tidak bisa mendesaknya, apalagi Landen Sen, yang basis kultivasinya telah jatuh. Bahkan dengan sisa jiwa Jin Chanzi akan membantu, dia masih kehilangan nafas lega. Saat Landen Sen sedang cemas, suara Hou Yi tiba-tiba keluar dari telinganya, "Landen Sen, jangan panik. Senior Hou Yi, apakah kamu masih hidup?" Landen Sen tiba-tiba mendengar suara Hou Yi, dan hatinya terguncang. Ia mengira bahwa kemauan Hou Yi telah habis saat ia membunuh tubuh Yuan Shi Tianzun sebelumnya. Tanpa diduga, keinginan spiritual Hou Yi tidak hancur, melainkan tersembunyi di dalam panah pembunuh dewa ini. Itu hanya kebetulan. Hou Yi menghela nafas. Faktanya, sebelum Hou Yi membantu Landen Sen untuk membunuh tubuh Yuan Shi Tianzun, hampir setengah dari kemauan dan kekuatan ilahinya dikonsumsi, dan dia untuk sementara tidak aktif dalam roh panah emas. Pada saat roh panah emas dan tubuh bergabung menjadi satu, spiritual Hou Yi akan menyerap kekuatan esensi dan darah yang terkandung dalam panah pembunuhan para dewa, sehingga kekuatan kemauannya sendiri dipulihkan ke tingkat tertentu. Sejauh mana, dalam sekejap bangun. Proses ini tampaknya sedikit aneh, tetapi itu terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, nenek moyang Xing He telah magang di Haoyi, dan secara kebetulan, dia menerima sedikit darah Haoyi. Nenek moyang galaksi menggunakan darah Haoyi untuk menyirami tubuh panah emas, membuat panah emas itu mengandung kekuatan esensi dan darah Haoyi. Kebetulan ketika roh panah emas dan tubuh panah emas bergabung, kemauan Haoyi yang bersembunyi di dalam roh panah emas dan kekuatan darah Haoyi dalam tubuh panah emas bergema, dan mereka bergabung untuk menarik satu sama lain. Dalam proses ini, spiritual Hou Yi akan bergabung dengan kekuatan esensi dan darahnya sendiri, jadi dia bisa bangun dengan cepat. Alasan mengapa nenek moyang Xing He menggunakan darah Hou Yi untuk menyirami tubuh panah emas mungkin disengaja. Bab 4650 Your Retribution is Finally Here. Transformasi, transfer luar angkasa. Ruang di depan Yuan Shi Tianzun tiba-tiba beriak dengan riak besar, dan seluruh orang langsung menghilang di tempatnya, berkedip di belakang Landen Sen dengan kecepatan yang tidak disadari. Saat ini, Landen Sen hanya mampu menembakkan God Killing Arrow di tangannya pada saat-saat terakhir, tetapi Yuan Shi Tianzun sudah muncul di belakangnya, dan bendera Pangu telah jatuh ke tangannya untuk beberapa waktu. Yang terpilih, ini adalah akhir dari masalah ini, jangan salahkan jalan yang buruk karena merusak sosokmu dan memaksamu untuk berhenti. Yuan Shi Tianzun tidak memiliki keraguan lagi, dan semua hukum hitam putih yang mengelilinginya semuanya terendam dalam bendera Pangu. Di antara lampu listrik dan batu api, bendera merah di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya tak berujung, bergegas dan menyebar seperti air terjun dan tsunami, menelan segala sesuatu di sekitarnya dalam sekejap. Landen Sen. Melihat Yuan Shi Tianzun tiba-tiba berteleportasi di belakang Landen Sen, para pembudidaya memulai serangan yang kuat dan berteriak kaget, ekspresi ngeri dan ngeri muncul di wajah mereka. Serangan Yuan Shi Tianzun datang terlalu cepat, dan Landen Sen tidak punya waktu untuk mengubah arah yang ditunjukkan oleh panah dewa pembunuh. Melihat saat dia akan ditelan dan tenggelam oleh kesuraman yang mengamuk, pikiran spiritual Landen Sen membangkitkan sesuatu yang tersembunyi di dalam hantu.
Dengan ledakan, bang, batu putih keras kepala yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba pecah, hampir menghantam Yuan Shi Tianzun di belakang wajahnya. Batu putih keras kepala itu panjangnya sekitar 6 kaki dan lebar, dalam bentuk belah ketupat tidak beraturan, dan permukaannya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Ini adalah batu 9 warna yang kacau untuk melengkapi langit dan matahari. Asura senior, tolong bantu generasi muda. Sambil memutar arah panah pembunuh dewa, Landen Sen menjerit histeris. Ledakan. Batu matahari terbang tiba-tiba mengangkat cahaya keemasan yang membumbung ke seluruh bumi, seperti lingkaran matahari keemasan yang terik, menabrak Yuan Shi Tianzun. Yang Si. Yuan Shi Tianzun tiba-tiba jantungnya berdebar-debar, dan masalahnya selesai, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memacu spanduk pangu untuk melepaskan cahaya suram yang tak berujung, mencoba untuk sepenuhnya menekan aura emas yang naik dari batu matahari. Pada saat cahaya yang mengamuk hendak menghantam batu matahari yang meledak dengan cahaya berubah menjadi hantu seorang anak dengan 3 kepala dan 8 tangan. Anak kecil itu panjangnya 1 meter 3 atau 4 meter, dengan pola matahari darah terkondensasi di antara alis 3 kepala, matanya bersinar dengan darah tebal, rambut merah beterbangan, tubuhnya terbakar dengan api ajaib keemasan yang aneh, dan seluruh tubuh memancarkan roh jahat yang menyeramkan. Penampilan ini bukanlah anak ajaib Asura. Landen Sen bertemu dengan bocah iblis Asura selama perjalanannya ke mengubur laut iblis. Asura akhirnya menyegel sisa jiwanya di Sunstone, dan memberitahu Landen Sen bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan Yuan Shi Tianzun di masa depan, dia bisa melempar batu itu. Matahari pada saat kritis, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Landen Sen melawan Yuan Shi Tianzun. Harus dikatakan bahwa Landen Sen juga berada di waktu yang tepat pada saat terakhir sebelum Yuan Shi Tianzun mengambil masalah, dia melemparkan batu yang dari cincin penyimpanan dengan pikiran dewa. Hahaha, Yuan Shi Tianzun, setelah bertahun-tahun, pembalasanmu akhirnya datang. Asura mendongak ke langit dan tertawa liar, dan seluruh tubuhnya melepaskan darah tak berujung dan api sihir emas, yang sebenarnya bisa menahan dampak cahaya suram. Bum bum bum. Dalam ledakan yang memekakkan telinga, Ashura berjalan di belakang Yuan Shi Tianzun, sosoknya melonjak setinggi 3 kaki, 8 lengan mencubit leher Yuan Shi Tianzun dengan kecepatan kilat, dan menekan bahu Yuan Shi Tianzun. Kedua lengan dan kaki mengikat Yuan Shi Tianzun dengan ketat. Asura mengangkat darah yang menyilaukan dan api sihir emas, tidak hanya menahan cahaya suram yang dilepaskan oleh bendera pangu, tetapi juga merusak jiwa Yuan Shi Tianzun. Landen Sen menarik busur pemanah di tangannya, dan dewa pembunuh panah berdarah di tali busur mengarah ke Yuan Shi Tianzun, tetapi anak panah itu jelas akan dikalahkan dengan Asura, dan ada momen keraguan di dalam hatinya.